di mana pesawat sudah mengudara dari bagian trailer park menuju ke arah bagian Impala. Akankah NFT kembali lagi turun di sekitaran trailer park atau ada pilihan lain yang bisa digunakan oleh tim tersebut? Betul, karena balik lagi kita melihat kemarin ya, cukup banyak tim yang berpindah drop dikarenakan arah pesawat tidak nyampe. Kemarin Altrigo nggak turun di El Pozo. Bahkan mereka turun di bagian Minas del Val dan sekitarnya, scrapping di bagian bawah. Dari tim Boom, mereka nggak langsung, mereka kemarin kalau nggak salah turun di sekitar area Cumcer, lalu mereka ke Monte. Tidak adanya Onyx Esport, Wolvie. Dan Maruzama juga. Betul, NFT bergerak ke arah bagian La Cobreria. Oke, sekarang NFT punya pilihan baru. Kemarin NFT kalau nggak salah sempat ngisi juga di Campo Militar. Ketika arah pesawat mencapai ke arah atas dan membuat tim-tim lain harus berpindah tempat. Tapi kita bakal lihat adaptasi dari semua tim seperti apa hari ini. Karena terlihat area Cumcer, Valdelmar, dan bawahnya itu agak jauh. Termasuk juga tim Livescape mungkin harus turun sekitar area La Bandita untuk mencari kendaraan lalu nyambung ke arah Puerto Paraiso. Iya, setuju banget. Termasuk juga mungkin Voin, kemudian juga Zone yang akan bermain ke arah bagian Los Leones. Tentu menjadi penting juga vehicle lagi dan lagi untuk didapatkan, apalagi bermain di map Miramar yang sangat luas. Namun zona nih yang akan menentukan, karena beberapa kali kesempatan gue melakukan cast juga, ini zona menuju ke arah bagian selatan. Kalau pesawat kayak gini berarti bakalan sulit banget para tim. Betul, ini kita bakal lihat arah zona akan sangat menentukan tempo permainan juga. Andaikan zona yang ngedonat itu bakal oke, tapi tampaknya bukan ngedonat tapi malah menjadi zona yang sedikit pindah ke bagian selatan. Buat tim-tim seperti Livescape ini akan lebih lega. Karena jauh ke arah kota mereka tapi deket ke area circle. Sedangkan tim-tim ini turun bagian-bagian akhir apalagi di luar jangkauan mereka gliding. Ini bakal jadi PR tambahan. Udah lootingnya lama, ke zonanya harus jauh. Iya, betul banget. Kita akan melihat nanti bagaimana pergerakannya. Namun gue tadi melihat ada pergerakan yang akan cukup enak dengan tim-tim yang akan menuju ke arah bagian Los Leones, menuju ke arah bagian Chumacera misalnya. Ini memang punya usaha terlebih dahulu di awal-awal game. Namun dengan zona yang cukup baik ke arah mereka, cukup worth it untuk sementara waktu. Dan kita berpindah ke arah Bigetron Red Alliance, di mana Pekado lagi dan lagi menjadi milik mereka. Luxi sudah mendapatkan M16 dan AKM. Teman-teman yang lain dari BTR-RA juga pasti sedang melakukan pemaksimalan loot. Kita melihat Dewa United kali ini di Al-Azhar. Satu tim yang juga akan cukup sulit untuk masuk ke dalam zona karena cukup jauh. Namun bagaimanapun let's see later, karena memang Miramar ini banyak sekali space yang bisa dimainkan ya Wolfie ya. Betul, Miramar ini banyak banget kota-kota yang bisa di-sharing juga bahkan seperti LL, El Pozo, dan banyak juga tempat-tempat scrapping seperti pinggir-pinggiran Pekado. Ada banyak banget area-area pergudangan dapat diisi, di atasnya power grid, dan juga di daerah-daerah utara dekat La Cobre itu banyak banget pergudangan yang dapat digunakan untuk looting. So, gue rasa untuk di awal-awal jarang kita melihat ada tim-tim yang fight di Miramar, apalagi udah mulai masuk akhir liga. Nah, udah mulai masuk akhir liga, mappingnya sudah semakin banyak. Tadi para coach juga ditanyakan, pasti udah banyak banget hal yang dibahas. Menit ketiga akan maksimal loot. Mungkin di sini gue juga ingin menyapa juga buat teman-teman yang sedang mengadakan nonton bareng nih ya. Tetap semangat, tetap ramaikan, dan juga buat para streamer ya, ini terus ramaikanlah pokoknya untuk sampai akhir. Namun dari Flykido melakukan sebuah pick off ke arah bagian Booms yang ingin mengambil sebuah vehicle VSS. Memang menjadi sebuah senjata yang cukup baik untuk jarak jauh walaupun ada bullet drop yang harus bisa dikontrol, dan Booms sepertinya masih bisa untuk melakukan repositioning dengan Merado yang didapatkannya. Namun wow, menyangkut berhenti, nyangkut itu. Wah. Nyangkut di antara dua bebatuan. Dan balik lagi ini adalah bisa dibilang mungkin penyakitnya Mirado. Suka nyangkut di antara beberapa daratannya. Betul. Yang membuat Mirado tuh sulit untuk digunakan off-road. Ya, tapi kenceng ya Floy ya, salah satu kelebihannya ya. Betul. Untuk melatih jalan raya. Sepertinya Booms berhasil untuk keluar dari nyangkutnya tadi. Dan ini dia cuma cara Boom Esport. Ya, mereka juga agak berpindah ya, biasanya menuju ke arah bagian Monte Nuevo. Kali ini mendapatkan cuma cerah karena memang udah gak ada contender lagi. Kita tidak melihat ada supply bank di sini misalnya. Jadi akan cukup enak untuk mereka bermain untuk sementara waktu. Di bagian Minas juga Takae yang tadi mendapatkan elimination yang sebenarnya tidak terlalu banyak ya Flo ya. Tapi dia benar-benar nge-push ke arah placement point, kemudian juga collabo poinnya cukup tinggi dan membuat mereka sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Wolfie, ini pengejaran ke arah posisi-posisi tinggi juga di leaderboard. Betul, Takai menjadi tim yang bisa dibilang cukup mengagetkan dengan performa mereka di season ini yang luar biasa banget. Yes. Kita ingat season lalu mereka menjadi salah satu tim dengan peringkat yang paling bawah gitu kan. Tapi season ini mereka berkembang dengan luar biasa, membuktikan bahwa
tim Takai bisa comeback stronger di season kali ini. Nah ya betul banget, bahkan beberapa chicken dinner juga didapatkan. Dan sebagaimana kita bahas tadi, awal ini akan cukup pasif ya, karena zona walaupun menuju ke arah bagian selatan namun cukup sentral, cukup membulat, cukup mendonat, membuat udah banyak tim memang yang sedianya udah masuk dalam zona. Livescape tadi yang dikatakan oleh Wolfie memang cukup jauh dari jalur pesawat, butuh untuk turun ke arah bagian Puerto Paraiso, namun akan enak banget, maksimal banget lootnya Genesis Dogma. Booms yang tadi udah mengambil vehicle juga cukup bergerak sedikit saja untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Namun kembali lagi, paradigma seperti apakah yang akan dimainkan oleh Genesis Dogma? Karena beberapa kali akan cukup berbeda nih. Kita pernah melihat mereka bermain sentral, padahal kita kenal Genesis Dogma salah satu tim yang suka juga nih untuk bermain pinggir zona juga ya Flo. Betul, kayak gini season kali ini lebih situational. Kalau season lalu mereka tanda kutip kaku dengan gameplay mereka ya pinggir terus gitu. Sekarang mereka lebih ke situational. Kalau kita bisa ke tengah, ya monggo ke tengah. Kalau memang nggak bisa, kita kuatin main di pinggir. Jadi mereka salah satu tim yang tadinya benar-benar dengan cara main yang cukup ekstrim, hanya main pinggir, sekarang udah lebih fluid lah gameplaynya. Ya lebih fluid, lebih mengalir lagi ya, tergantung dengan situasi yang dibutuhkan. Dan ini benar-benar passive gameplay, kita tidak melihat adanya konten atau kontestasi yang terjadi. Kita tidak melihat adanya cut rotation untuk sementara waktu. Walaupun dengan adanya seperti ini, sebagaimana sering gue ungkapkan juga bisa terjadi efek domino. Mungkin di zona keempat misalnya, dengan banyaknya masih player itu akan ada perang yang cukup banyak. Namun akhirnya sudah berdekatan dua tim, Aura Esport dan Eagle 365. Aura yang bergerak dari bagian San Martin kali ini berdekatan dengan Eagle yang memang scrapping di sekitaran bukit dari PKD, dan tembakan sudah mulai dilancarkan. Katalis tembakan ke arah bagian depan dari Chisun di sana terdeteksi, tembakan mini 14 juga, namun jarak yang cukup jauh membuat Aura masih bisa melakukan repositioning dan aware dengan dua player lainnya, ada tim lain yang ada di sini. Betul, karena mereka turun di power grid, mereka cukup cepat untuk langsung menyambut rotasi mereka ke arah daerah pegunungan Pekado, sekaligus juga bisa men-secure high ground sekitar area ini. Dan tampaknya dari Leon bahkan sudah naik sampai ke atas bukit dan bisa membuka vision juga ke area sekitar. Sedangkan kita pindah ke arah San Martin, tampaknya RRQ juga sudah mulai rotasi beriringan dengan tim BFD juga, di mana BFD tampaknya bertemu dengan tim Takai kali ini yang sudah menunggu kedatangan mereka di daerah Graveyard. Surprise, surprise! Ucup baru turun, belum ada tembakan. Gremory benar-benar menahan. Ini bisa menjadi sebuah elemen surprise yang besar karena tidak ada step yang dibangun. Namun Bonafide sepertinya awareness-nya cukup tinggi juga. Mereka sudah mengambil resiko. Crash akhirnya melakukan sebuah tembakan ke bagian depan. Ucup dengan baginya masih bisa untuk melakukan repositioning dan mungkin mengambil rumah dewa yang ada di sana. Karena Aura tidak mengambil tempat tersebut, akhirnya bisa dimainkan oleh Bonafide. Tapi tadi yang cukup unik dari RRQ gue lihat punya Golden Meradov loh. Betul, karena mereka setahu gue, karena nggak ada tim Nero, mereka mengambil bagian-bagian dari HDP. Dan karena tempat tersebut tidak dikontes oleh tim Aura, mereka mendapatkan satu area tambahan yang cukup enak juga, meluaskan kekuasaan mereka. Tapi baik lagi gitu, dengan mereka meluaskan area looting mereka, resiko untuk ditabrak juga cukup besar. Iya betul sekali, namun kali ini RRQ akan cukup aman ya, mempunyai beberapa compound di bagian lower ground, ada beberapa natural obstacle juga bisa menjadi penghalang. Dan ini dia the North Eagle ya, coming from the north, mungkin bukan Eagle Bird mungkin ya, dari Skylights Gaming yang akan mulai bergerak kali ini dengan 2 Cup RB, sementara terpantau dan beberapa teman yang lain melakukan rotasi juga dengan vehicle. Akan bergerak ke arah bagian kiri map atau mungkin tembus dari bagian tengah, we'll see later, karena pergerakan mereka dari Torre akan ke arah La Cobreria. Namun di tempat lain Tuyol memberikan balasan ke arah Gremory dan ini berupa sebuah pertanda Bonafide akan mulai maju ke arah bagian depan, mendekat ke arah pertahanan dari Takai Esport. Tapi BF tampaknya akan lewat saja kayaknya. Lewat atau setup nih, karena mereka langsung mengambil arah ke deket jalan raya. Tampaknya dari BFD akan menggunakan momentum mereka untuk rotasi, bukan untuk perang kali ini ya. Wah luar biasa ya, memang kadangkala suppressing atau tekanan yang diberikan itu untuk creating the space ya Flo ya. Betul. Untuk bisa masuk ke dalam zona, dan itu yang dilakukan oleh Bonafide sementara waktu. Dan lihat banyak tim sudah mulai menuju ke arah bagian tengah. Zona akan shifting ke arah mana yang akan menentukan nasib banyak banget tim. Betul, kita bakal dengan zona shifting ke arah tertentu akan menguntungkan ataupun akan menghambat pergerakan tim-tim lain. Tampaknya akan menuju ke bagian Cumacera. Pasti nih tim-tim yang sudah ke area dengan gereja akan langsung diisi bagian gerejanya. Dan juga bergudangan sekitar area Pekado. Betul, dan lihat gerakan di bagian selatan ada Livescape yang tidak ada contender sama sekali bisa masuk dari bagian selatan. Alter Ego dari bagian El Pozo juga akan cukup mudah, pun juga NFT. Skylights tidak akan terlalu jauh ke arah bagian kiri, akan langsung masuk. Sementara Boom, ini enak banget. Dari Cumacera bergerak setidaknya itu ke arah bagian gereja dan udah sentral sekali kali ini Flo. Betul, kita bakal lihat juga dari beberapa tim tampaknya bakal langsung rotasi menuju ke arah bagian selatan yang mungkin secara pola memang sering kosong ketika zona-zona itu lebih ke sentral awalnya. Dan lihat Livescape, lihat dari tim Alter Ego, mereka nggak langsung strike ke tengah.
Mereka mengisi pinggir-pinggirannya. Sedangkan dari tim BFD kembali ronde 2 dengan tim Takai dan juga ada tim BTR depan mereka. Iya betul banget, Bigetron sudah meninggalkan bagian Pekado, namun lihat ada pergerakan dari bagian belakang sana Bonafide melakukan repositioning di bagian Pekado. Ini strategi yang gue lihat juga cukup ampuh ya untuk dilakukan banyak tim, dalam artian menempati apa yang sudah kosong. Betul, karena polanya selalu sama. Betul. BTR turun Pekado, mereka keluar Pekado, tim lain isi ketika zona lebih sentral. Nah itu dia, dan itu masih cukup baik sementara waktu, dan ini Alter Ego menuju ke arah bagian pojok-pojok kiri berarti ya. Kalau kita lihat dari bagian mapnya, mereka akan mulai touchdown dan kembali lagi Calm Before the Storm, zona kedua. Belum ada perang yang terjadi lagi, setup mungkin yang akan dimaksimalkan oleh banyak tim juga nih Flo. Betul. Tampaknya dari tim Alter Ego setelah mereka putar dari Adel Polzo langsung mengambil sisi dari barat circle, cukup nyaman posisi mereka, cukup kosong area sekitar. Yang kosong tuh barat dan selatan, yang berarti Alter Ego harusnya sementara waktu ini tidak akan bertemu dengan lawan-lawan kecuali ada yang memiliki pikiran sama dengan mereka. Iya, pun juga berarti livescape ya dari bagian selatan yang tadi cukup aman. Namun kita bergerak ke arah Bigetron. Ini rumah bata yang kalau gue main Miramar juga enak banget untuk dikontrol karena kita bisa melihat pergerakan dari bagian Cumacera, kita bisa melihat pergerakan dari bagian Pekado juga, dan ada sedikit lower ground yang bisa dimainkan kalau ada tim yang mengisi gudang di bagian bukit Pekado. Jadi tempat yang cukup baik untuk Bigetron kali ini, pun juga Boom yang bahkan meluaskan area permainannya. Ada beberapa player yang harusnya masih menjaga di bagian high ground. Ken kali ini dikirimkan ke arah bagian bawah, dan dari Dewa United udah mendapatkan beberapa bukit yang dimana bukit ini kita inget banget Bigetron sering isi ya. Kali ini ada Takai dan juga Dewa United. Betul, ini area tepat di luar Pekado dan tampaknya dua tim pun sudah memperebutkan area yang sama dan bahkan 3 kalau dihitung dengan BFD yang ada dalam area Pekadonya. Tapi areanya cukup luas, bahkan ketika melihat lawan seberang pun bukan arti kita harus membuka tembakan. Kadang ya udah gitu, ada seberang it's okay. Bukan masalah besar untuk hanya mengisi tempat tersebut, bukan fight. Ya, lagi dan lagi ya Miramar dengan 8x8, 80% luas daratan, play zone-nya dalam artian area permainan kita tuh bisa cukup luas. Ada beberapa strategi yang mungkin bisa menjadi plan A, B, C, bahkan sampai D mungkin bisa terjadi. Layaknya sekarang Los Leones ya harusnya ini. Udah mulai ramai juga diisi oleh tim-tim yang ada. Dimana pergerakan banyak tim Genesis Dogma kali ini kita melihat victim sebelumnya. Dan lihat pergerakan dari Genesis Dogma gue sangat suka ya. Dimana tetap meninggalkan 1-2 player misalnya di bagian belakang untuk clearing terlebih dahulu, dan persebaran mereka memang resikonya tinggi. Ter-take down 1 tidak bisa di-revive, namun mereka juga bisa memberikan pressure besar ketika ada tim-tim yang mencoba bergerak ke daerah mereka. Betul, resikonya besar tapi manfaatnya juga besar. Yes. Dan kita bakal lihat ini dengan zona yang sudah mulai OTW menutup. Zona yang ketiga tentunya zona yang sangat menentukan tempo permainan. Kita bakal lihat kali ini tampaknya shifting ke arah kanan. Bantingannya cukup menuju ke tim-tim yang lagi berkumpul. Ini akan membuat tempo permainan sedikit lambat, mengingat tim-tim sudah kebanyakan punya space di area circle. Iya, lagi dan lagi ya memang circle 3 ini menjadi momok dalam artian reduksi circle terbesar. Akhirnya banyak tembakan terjadi. Tuyol, satu vehicle-nya meledak namun masih bisa untuk melakukan sebuah holding dan hiding position juga. Ada tembakan dari bagian kiri, mungkin dari Eagle ya, karena memang udah cukup low HP. Tuyol kali ini bersembunyi di sebuah pohon atau di balik sebuah pohon. Dari Eagle pun udah ada sebuah movement yang coba dibangun. Tapping lagi Prefire ke arah bagian depan dan tidak menemukan targetnya. Tuyol selamat untuk beberapa waktu ke depan. Betul, tapi dengan Eagle 365 mereka ada di ujung zona. Mungkin mereka akan maju mengisi tempatnya Tuyol, karena itu bisa di cover oleh teman-teman di sisi belakang yang ada di bagian kandangnya. Iya. Kita bakal lihat juga dari tim BFD. Tuyol terpisah dan terisolasi dari teman-temannya, harus berlari kali ini tanpa ada kendaraan. Tapi tampaknya jemputan datang juga dari seorang Ucup yang sudah mulai OTW dengan kendaraan kali ini menuju ke arah seorang Tuyol yang sudah melakukan smoke setup kali ini. Betul, namun lihat ada RRQ di atas sana. Namun kita berpindah ke arah Void yang sekarang memantau Genesis Dogma. Kita belum tahu nasib dari Bonafide akankah ada tembakan yang terpick off lagi. Namun kalau gue lihat dari vehicle itu kayaknya harusnya vehicle dari Bonafide tadi tuh ya. Di bagian map besar berarti bisa untuk melakukan repositioning. Sementara Void tadi knockdown terjadi ke arah bagian Genesis Dogma, dan sesuai dengan apa yang diungkapkan Wolfie di awal, tempat yang luas tidak berarti langsung melakukan push, hanya knockdown, dan kali ini reset sudah dilakukan oleh Genesis Dogma. Betul, tampaknya data kayak juga gak terburu-buru untuk pindah posisi. Mereka masuk ke area pegunungannya dan lebih menjaga sisi belakang, memastikan tim DU tidak mengisi high ground dan membuat mereka sulit untuk melakukan setup. Sedangkan DU tahu bahwa mereka dijaga, langsung pindah posisi dan coba untuk langsung rotasi jauh. Tapi kali ini bakal bertemu dengan tim ESC
SG juga yang arah tepat di depan mereka. Steve Boy terkunci dari kiri dan juga kanan, tapi ada bantuan juga dari anggota Dewa lainnya, tapi tak bakal dari Ryzen jatuh dari kendaraan, trading 1-for-1, tapi tampaknya dari seorang Steve Boy juga tertangkap oleh seorang Pinky kali ini. Betul sekali, namun dari player Dewa United, dua player ter-take down kali ini. Hans masih menjaga di bagian depan. SG kali ini udah mulai ter-pick off juga, tidak hanya dengan Dewa United. Takae yang mendengar dari bagian atas pun mungkin akan melakukan sebuah tembakan, but we'll see later. Hans justru terkena tembakannya cukup banyak, low HP di bagian depan sana. SG maju perlahan saja, Pinky udah mulai maju ke arah bagian depan. Takae membagi fokusnya, tidak lagi melihat ke arah bagian depan, namun Pinky turun dari bagian vehicle, tembakan dari bagian atas oleh Takae dan meletup di sana, knockdown untuk seorang Pinky sendiri. Hans akan ada sebuah confirm elimination terjadi, namun ada tembakan ke arah bagian depan. Smith di bagian sana, ada tembakan dari bagian belakang. Takae lagi dan lagi, high ground control yang sangat luar biasa menyulitkan dua tim ini untuk masuk ke dalam zona. Smith menjadi the last man standing dari Skylights Gaming, pun juga Uni dari Dewa United. Betul, tampaknya bakal ada Hans dalam posisi knockout. Kali ini Smith juga nggak segera kemana-mana. Takae mengambil keuntungan terbesar dengan langsung nyayur ke pinggir-pinggiran circle. Sini kita bakal lihat tiga tim masih nahan sakitnya Blue Zone. Ada DU, SGRB dan juga tim NFT. Tapi NFT tampaknya rotasi, sedangkan dua tim lainnya DU dan juga SGRB terpaksa menahan sakitnya Blue Zone kali ini. Betul, Skylights Gaming dan juga Dewa United terkena dampak yang cukup besar, dalam artian dirugikan dengan gatekeep yang dilakukan oleh Takae. Bahkan Hades udah mendapatkan eliminationnya karena Hans ter-take down oleh Playzone juga. Kita berpindah ke Livescape yang mengamati NFT. Ternyata terkena dari Playzone dan Audrey coba mendapatkan sebuah elimination, namun tidak berhasil karena ada sebuah mobil yang menghalangi pergerakan dari Livescape dan juga NFT. Betul, kita bakal lihat seorang Dino kali ini bakal cuma mengintip ke arah depan, tapi di lain sisi dari Dino dan kawan-kawan masih menjaga juga pinggir-pinggiran circle, masih harus masuk sedikit lebih jauh lagi menuju ke arah zone selanjutnya. Tapi kita bakal lihat antara Boom dan juga tim Audrey tampaknya akan merebutkan area yang sama. Spray down dari seorang Hazelnut tampaknya tidak menumbuhkan seorang Cannon dan langsung harus tersungkur juga melepaskan Hazelnut dan juga Potato di sisi low ground. AE akan cabut kali ini. Betul, dan Boom lihat langsung mengelilingi dari Alter Ego. Ken mencari, dan itu dia satu elimination point lagi dapatkan untuk Boom Esport. Masih ada tembakan ke arah bagian depan tentu, tapi temannya ya Kenan, hati-hati. Betul, tampaknya dari Boom ke steal atau kill mereka oleh tim Void yang dengan sigap langsung mencari confirm ke satu player di knock oleh tim Boom. Di lain sisi bakal lihat cukup banyak tim dengan warna macam-macam di minimap kita sudah terlihat di pinggiran arah barat circle. Ya betul banget, ini permainan kembali lagi ke arah sekitar open field ya, walaupun ada beberapa tempat yang bisa dimainkan. Dan ini dia Bigetron melawan Genesis Dogma, di mana Nate connect dua bahkan Yuhai dan Luxi yang dikirimkan ke arah bagian depan untuk setidaknya mengganggu pergerakan dari Genesis Dogma justru ter-take down. Nichil yang mencoba untuk melakukan sebuah confirm elimination, ter-take down dari bagian jauh, menyisakan Zuxi dan juga Ryzen di bagian belakang. Genesis Dogma lagi dan lagi bisa melakukan revive, sementara Uni dari Dewa United juga dipulangkan ke lobby di peringkat ke-15. Betul. Apakah BTR akan sedikit sulit untuk menyelamatkan dua teman, tapi kayaknya bakal dicoba. Ini bakal dicoba sama BTR untuk diselamatkan, di mana GD tadi sempat knockout juga oleh tim Victim, yang berarti Victim punya angle untuk nembak ke arah bagian rumah tersebut. Ya betul banget, namun hati-hati ada Takae juga dari bagian kanan udah mulai turun. Hades di sana akan menjadi kontender berikutnya bagi Bigetron pun juga bagi Genesis Dogma. Ada revive yang coba dilakukan, namun Hades langsung push ke arah bagian dalam, akan ke arah pengamatan ke arah bagian depan. Ternyata tidak, namun lihat Gregory turun dari bagian vehicle-nya, justru akan menjadi sebuah open space dan ditembaki. Betul saya ter-take down di bagian sana. Plus quarter terjadi saat mendapatkan satu, mencari yang kedua, knockdown lagi bagi Takae yang mencoba untuk melakukan sebuah push ke arah bagian dari Genesis Dogma. It's not a good situation untuk Takae, karena dari Takae pun tinggal menyisakan satu orang lagi kah? Betul, satu lagi dan tampaknya dari BTR dengan Takae yang mengganggu tim GD membuat BTR bisa menyelamatkan semua teman-teman. Dan itu tadi benar-benar momen yang tunggu-tunggu oleh BTR, ada yang mengganggu tim GD untuk tidak meng-end dua player mereka. Betul. Sekarang dari tim GD dalam posisi yang terjepit, di mana dari tim BTR punya lower ground advantage dan masuk area zona juga, membuat Takae mau nggak mau harus bertahan dalam rumah-rumah mereka. Iya betul banget, Molly dari Ryzen mendapatkan dua player dari Genesis Dogma, menyisakan dua player lagi. Plus trauma terjadi, Zuxi dengan UMP-nya terkena tembakan dari bagian dalam, namun lihat heavy fire dari bagian belakang. Backstep dilakukan, the last man dari Genesis Dogma, tembakan ke arah bagian depan, dan apakah bisa? Ternyata masih bisa bertahan. Zuxi masih mencari dan Genesis Dogma akhirnya rata karena ada tembakan lain juga seperti yang mengenai player-player dari Genesis Dogma dan Bigetron touchdown di compound tersebut. Betul, mereka berhasil men-take over compound berkat juga bantuan dari tim Takae yang mengganggu timing fight dari tim GD dan juga Victim yang terus menjaga tim GD agar tidak bisa keluar dari compoundnya.
Oh my god, itu timingnya, itu momentum namanya tadi yang dilakukan fight. Namun kali ini Eagle terkena sebuah push dari Aura. Satu orangnya itu Alpha di bagian lower ground, Catalyst di bagian belakang. Aura pun tahu tidak bisa serta-merta maju ke bagian depan. Dan lihat Jaden, M249 untuk close quarter combat. Namun RRQ dari bagian line men-take down Leons dari bagian belakang. Tentu ini tidak mudah untuk Eagle, menyisakan 3 active player di bagian luar zona. Alpha masih bertahan di sana. Ada sebuah movement dari Alpha melakukan flank, namun Jaden harus mendengar pergerakan dari Alpha. Dan ini dia close quarter combat terjadi. Hipfire bisa dilakukan terus-menerus karena peluru yang cukup banyak. Tembakan dari bagian atas ke Alpha di bagian bawah sana diketahui oleh Jaden. Tembakan dengan red dot, namun ternyata itu adalah sebuah bait movement karena tembakan lain dari bagian lainnya. Dan ini menyulitkan kedua belah pihak. Aura dan Eagle tidak aman di posisi ini. Betul, ini fight dari antara 4 tim yang berbeda. Hanya saling mengadu tembak-tembak juga. Dimana kita bakal dari tim Eagle 365 tampaknya menjadi korban yang paling dijepit oleh semua tim ini. Di lain sisi bakal dari BFD knock 2, dari Reki knock 2 juga. Dan dari tim Aura juga dalam posisi yang tidak terlalu enak kali ini. Betul, Catalyst akan mulai terkuat sedikit lagi karena movementnya sangat open. Tembakan dari Tisun tidak mengenainya. Tembakan lagi tidak bisa karena ada balasan. Ternyata dari Anthem yang menjaga di bagian belakang Kup RB. Takai tereliminasi. Bahkan ada tembakan kali dari Catalyst ke arah bagian RRQ. 2 player dan cukup low HP. Bisakah mengganti ke arah bagian UMP? Knockdown di sana, headshot bahkan didapatkan. What a shot dari seorang Catalyst ke arah RRQ Ryu kali ini. Ya, tampak ada tim RRQ ke knock 2 player mereka di sisi belakang. Menyisakan 2 player lagi, tapi BFD juga masih harus maju bersama dengan tim Aura, bersama dengan 365. Semua masih harus mencari space di dalam circle selanjutnya yang kali ini sudah mengecil dan akan memakan cukup banyak korban. Betul, RRQ kali ini kita dengan contender Lichen dari Void mengantarkan sebuah nade ke arah bagian depan, tapi udah cukup low HP. Tembakan ke arah bagian depan, Mort masih berdansa dalam sebuah compound. Menggantikan UMP, maju ke arah bagian depan, close quarter combat terjadi dan Mort mendapatkan fight tersebut. Eagle juga dipulangkan ke lobby di peringkat ke-11 dan elimination confirm untuk RRQ. Sementara waktu tersisa 2 orang, tapi setidaknya dapat compound dan mungkin nanti akan maju ke arah bagian high ground. Betul, tampaknya juga dari tim BFD akan mengunci pergerakan dari tim RRQ, mengunci pergerakan dari tim BTR. Semua tim saling beradu kali ini dan ini benar-benar udah Battle Royale yang sesungguhnya. Semua memperebutkan pinggir-pinggir circle karena tengah-tengah circle terlalu open. Ya, tengah-tengah terlalu open. Kita lihat tidak ada compound di bagian sana dan utility bisa menjadi salah satu kunci. Nade demi nade dilemparkan karena ini Bigetron berdekatan dengan beberapa tim. Zuxi melemparkan sebuah nade ke arah victim. Akankah connect karena 2 player lain terknock dan ternyata di Genfos dari bagian lower ground yang melakukan sebuah flank. Ini situasi yang tidak ideal untuk Bigetron dan itu dia flank dilakukan oleh Genfos, tetap maju ke arah bagian depan. Ryzen juga sepertinya tidak bisa diselamatkan untuk sementara waktu. Harus ada buying time yang dilakukan kalau mau menyelamatkan seorang Ryzen. Betul, kita bakal juga tampaknya dari semua tim sudah mulai kehilangan member-member mereka. Zona pun sudah mulai menjepit pergerakan dan juga space dari semua tim. Dan semua tim harus saling nge-clear untuk dapetin posisi yang enak kali ini. Wow, ada nade tadi ke arah bagian zone. Namun FJ masih bisa bertahan. Bonafide dipulangkan ke lobby. Di peringkat ke-10, Victim masih menjaga di bagian bibir zona. Namun the shifting lagi RRQ dipulangkan ke lobby di peringkat 9. 8 tim tersisa kali ini di zona yang kelima. Ya, kita bakal lihat kayak juga pergerakan dari tim Victim masih menjaga posisi mereka di pinggiran circle. Zona pun mental ke bagian selatan, memaksa zone, BTR, Victim, semua tim kayaknya menuju ke bagian selatan. Tapi sembari lagi menunggu pergerakan tampaknya dari zone, dari Victim. Saling menumbangkan juga, menyisakan 3 player dari Victim kali ini menghadapi 3 player dari tim zone. Sedangkan NFT di pinggiran ujung tidak diganggu dan dengan sangat nyaman menunggu tim-tim lain menuju ke arah mereka bersama dengan tim Livescape. Betul, setup smoke sudah mulai dilakukan oleh kedua belah pihak, Victim dan juga zone. Bahkan ada sebuah battle utility juga dan boom dipulangkan ke lobby oleh Livescape. Ini kesempatan tentunya untuk tim-tim lain yang jikalau ingin masuk dalam zona dan benar saja Void langsung bergerak karena melihat tidak ada lagi kontender di bagian lower ground. Aimbot dan juga Harvest di sana mengendarai 2 vehicle yang berbeda. Bigetron sudah berhasil untuk melakukan reset, namun Ryzen dan Zuxi menjadi 2 last man standing yang harus berhadapan dengan Victim yang masih on point dengan 4 orang. Namun close quarter combat terjadi. Flakido yang berusaha untuk melakukan rotasi justru ter-take down dengan vehicle yang meletup di sana. FG bertahan di bagian belakang tapi ter-take dan juga Banyu ter-take down, namun trade terjadi. Ini 3 team showdown di bagian pinggir zona dan Mineral berusaha untuk bergerak maju ke dalam zona dan tatkala masuk bahkan bisa menabrak Void, men-knockdownkan 1 playernya Wolfie. Betul, kita bakal lihat 5 tim tersisa dengan sangat cepat. Tim-tim terkikis, bahkan NFT tinggal 1 player lagi yang bertahan. BTR masih ada juga di sisi bagian utara circle, dihadang oleh tim Void, dihadang oleh Aura. NFT masih coba untuk saling revive juga, tapi tembakan dari BTR begitu open menuju ke arah tim NFT membuat mereka sedikit sulit untuk bergerak dan reposition karena area penguasaan mereka sangat-sangat kecil dengan open field yang begitu luas. Betul, namun Bigetron justru diuntungkan dengan kondisi tadi fight pecah. Mereka bisa
bisa masuk dalam zona dan bahkan sudah dapat 9 elimination point. Namun Ryzen ter-take down di sana. Revive harus segera dilakukan. NFT belum melakukan sebuah pick off ke arah Bigetron dan masih bisa touchdown sementara waktu. Namun yang paling diuntungkan Livescape. Dia mempunyai high ground, dia punya kualitas atau kuantitas player yang masih cukup banyak. Void tidak bisa bergerak terlalu banyak karena kalau dia melakukan pick off ke arah bagian depan, itu yang baru mau gue ungkapkan. Livescape dari belakang akan bisa langsung melakukan tembakan ke arah bagian mereka. Betul, kalau hanya melihat zona kali ini bisa dibilang Livescape yang punya advantage paling besar dengan jumlah anggota paling lengkap, posisi paling enak dan juga tidak ada lawan di sekitar area mereka yang mengganggu mereka untuk nge-pick. Sedangkan dari tim BTR, dari tim Void ini udah kayak harus saling nge-clear. Mau gak mau, dengan NFT sebagai wasit. Ya betul banget teman, NFT ternyata ter-take down dari bagian lainnya. Bigetron akan melakukan sebuah spreading out dari playzone. Namun itu dia Livescape benar-benar menjaga pergerakan mereka agar tidak mudah. Namun NFT ter-take down juga Ryzen. Kembali lagi ter-knockdown, ada sebuah tembakan dari Toms lagi. Ini benar-benar menjaga. No Mercy di tempat lain, itu Aura bisa masuk dan sepertinya belum terlihat oleh tim-tim lainnya. Betul, dia tampaknya kali ini bakal cuma untuk menyelinap masuk ke area zona. Coba menaikkan placement dia setinggi mungkin. Di lain sisi dari Harvest tertangkap ketika pengen nge-push ke arah BTR. Menyisakan Depths seorang diri di sisi bawah. Dikunci oleh LVS, dikunci oleh BTR, dan mungkin juga dikunci oleh tim Aura. Betul banget, namun zona kali ini menuju ke arah bagian dari Livescape. Namun Zuxi mendapatkan poin terakhir dari Void dan memulangkan mereka di peringkat keempat. Dan ini dia, peringkat kelima. 4 tim tersisa kali ini, Bigetron, Aura, Livescape, dan juga NFT. Di mana zona, sebagaimana gue katakan menuju ke arah bagian Livescape. Namun PO ternyata mendapatkan pick off ke arah bagian Bigetron. Kato menembaki lagi ke arah bagian NFT. Dan NFT tiba-tiba rata di peringkat keempat. Misalkan 3 tim, Bigetron, Livescape, dan Aura kali ini. Betul, No Mercy tampaknya menyelamatkan tim Aura dengan kali ini solo effort dia masuk ke arah zona. Tapi sekarang dengan top 3, zona agak jauh dari posisi No Mercy. Dan mungkin harapan No Mercy adalah bertahan, jangan sampai ketahuan, berharap tim BTR pulang duluan sebelum Livescape menemukan dia. Karena sekarang bisa dibilang Livescape posisinya udah paling ideal. Dapetin full zone control tanpa adanya posisi untuk menyelinap masuk, plus juga jumlah anggota paling tinggi. Betul banget, tadi Ryzen ter-take down oleh Playzone dan itu dia Livescape mendapatkan player terakhir dari Bigetron dan menyisakan 2 tim tersisa yaitu Livescape dan juga Aura, di mana No Mercy sudah mulai terkikis oleh zona, udah cukup low HP and that's it. Kemenangan winner chicken dinner untuk tim Livescape. Yes, dengan total kali ini 10 elimination membuat tim Livescape pasti bakal menaikkan poin mereka dengan sangat-sangat nyaman. Dan Aura, No Mercy, seorang diri bertahan hingga nomor 2 dan juga BTR nomor 3 dengan jumlah elimination cukup tinggi. Dan congratulations untuk tim Livescape dengan permainan luar biasa, pengontrolan zona yang sangat rapi. Bahkan di zona terakhir full zone control, tidak